Baiklah, sebelum kita memasuki materi tentang sejarah negara-negara yang ada di Eropa Timur, kita akan mengetahui dulu apa itu benua Eropa. Selamat menyaksikan. Masuk dalam urutan ke-6 sebagai benua terbesar di dunia, benua Eropa merupakan semenanjung besar yang memiliki banyak teluk, sehingga mudah dicapai melalui laut. Luas benua Eropa mencapai 10.180.000 km persegi, hanya sedikit lebih luas dari negara Kanada yang memiliki luas 9.985.000 km persegi. Walaupun wilayahnya kecil, namun benua Eropa memiliki jumlah populasi yang cukup banyak, yakni 747.636.026 jiwa di tahun 2023. Hal ini sekaligus menempatkan benua Eropa di peringkat ketiga sebagai benua dengan populasi terbanyak di dunia setelah Asia dan Afrika. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas, namun memiliki jumlah populasi yang banyak, tidak menjadikan meratanya persebaran penduduk di Eropa. Konsentrasi penduduk terpusat di kota-kota besar seperti Amsterdam, Brussel, London, Madrid, dan Warsawa. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang benua Eropa. Benua Eropa terbagi menjadi 5 bagian: Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah negara-negara yang ada di Eropa Timur. Apa saja sih negara yang ada di Eropa Timur? Yuk kita simak bersama-sama. Eropa Timur. Eropa Timur adalah subkawasan terbesar dan terpadat di Eropa, dengan sekitar 293 juta populasi dan total luas daratan mencapai 18.052.768 km persegi. Subkawasan Eropa Timur membentang dari pegunungan Ural di timur hingga perbatasan barat Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Di Eropa Timur ini pada umumnya memiliki iklim subarktik atau iklim benua yang menyebabkan musim panas yang hangat hingga terik dan musim dingin yang dingin. Di subkawasan ini terdapat 10 negara, yakni Rusia, Belarus, Polandia, Republik Ceko, Ukraina, Bulgaria, Slovakia, Moldova, Rumania, dan Hungaria. Rusia sejauh ini merupakan negara terbesar dan terpadat di Eropa Timur. Namun, sebagian besar daratan Rusia adalah bagian dari Asia, bukan Eropa. Karena Rusia adalah negara lintas benua dan memiliki wilayah di Eropa dan Asia. Rusia dan 9 negara lainnya yang membentuk subkawasan Eropa Timur pernah membentuk blok timur selama Perang Dingin. Rusia, Belarusia, Moldova, dan Ukraina semuanya adalah bekas negara Uni Soviet hingga runtuh pada tahun 1991. Saat ini, sebagian besar Eropa Timur adalah bagian dari Organisasi Internasional Uni Eropa dan NATO. Lebih jelasnya, perhatikan peta ini. Ini adalah negara-negara di Eropa yang menjadi anggota Uni Eropa, dan ini adalah negara anggota NATO. Meskipun Perang Dingin telah lama berlalu, masih ada perebutan pengaruh di Eropa Timur. Di satu sisi adalah NATO, ada Uni Eropa, dan di sisi lainnya adalah Rusia. Uni Eropa dan NATO berusaha untuk memperluas lebih lanjut ke Eropa Timur. Sementara Rusia berharap untuk menghentikan ekspansi NATO atau Uni Eropa lebih lanjut dan mendapatkan kembali pengaruhnya terhadap negara-negara subkawasan sama seperti saat Perang Dingin di masa lalu. Polandia merupakan sebuah negara yang ada di Eropa Timur yang cukup familiar dengan negara kita. Hal ini karena negara Polandia memiliki desain bendera yang sangat mirip dengan kita, hanya saja posisinya yang terbalik. Berikut beberapa sejarah yang ada di negara Polandia.
Sejarah Polandia dimulai dengan suku Slavia yang menetap di wilayah ini pada abad ke-6. Pada abad ke-10, Mieszko I, seorang pemimpin suku Poland, berhasil menyatukan suku-suku Slavia dan mendirikan negara Polandia. Mieszko I mengadopsi Kristen pada tahun 966, menjadikannya sebagai agama resmi negara dan menghubungkan Polandia dengan budaya Eropa yang lebih luas. Pada abad ke-14, dinasti Piast diganti oleh dinasti Jenglot yang membawa Polandia ke puncak kejayaannya dalam persekutuan dengan Lithuania. Polandia-Litvania menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Selama periode ini, negara ini mengalami kemajuan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan budaya, serta memperkenalkan sistem pemerintahan yang unik dengan pemilihan raja oleh para bangsawan. Namun, pada akhir abad 17, Polandia mulai menghadapi kemunduran yang signifikan. Perang dan konflik internal melemahkan negara. Sementara, kekuatan tenaga seperti Rusia, dan Australia mulai mengincar wilayahnya. Pada tahun 1772, 1793, dan 1795, Polandia mengalami 3 kali pembagian oleh negara-negara tetangga, yang akhirnya menghapuskan Polandia dari peta dunia hingga tahun 1918. Setelah Perang Dunia I, Polandia mendapatkan kembali kemerdekaannya. Namun, masa kemerdekaan ini tidak bertahan lama karena negara tersebut kembali terlibat dalam konflik, termasuk Perang Dunia II. Selama perang, Polandia mengalami pendudukan yang brutal oleh Nazi Jerman dan Uni Soviet, dengan banyak warganya menjadi korban kekejaman Holocaust. Setelah perang, Polandia menjadi bagian dari blok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Di bawah pemerintahan komunis, meskipun mengalami industrialisasi, negara ini juga menghadapi penindasan politik dan krisis ekonomi. Pada tahun 1980, gerakan solidaritas yang dipimpin oleh Lech Wałęsa muncul, menuntut reformasi dan kebebasan. Gerakan ini mendapat dukungan luas dan pada tahun 1989, Polandia menjadi salah satu negara utama di Eropa Timur yang berhasil mengakhiri pemerintahan komunis. Setelah transisi menuju demokrasi, Polandia mulai menerapkan reformasi ekonomi dan bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2024. Selanjutnya Rumania. Rumania awalnya adalah kerajaan merdeka di Eropa Timur yang diperluas setelah Perang Dunia I. Namun, setelah Perang Dunia II, Rumania menjadi negara komunis di bawah pengaruh Soviet. Rezim diktator Nicolae Ceausescu yang otoriter berakhir pada 1989 setelah revolusi Romania, dan negara ini kemudian beralih ke demokrasi. Sejarah Bulgaria dimulai pada abad ke-7 dengan pembentukan kerajaan Bulgaria pertama oleh suku-suku Proto-Bulgaria yang bersatu di bawah Khan Asparov. Pada abad ke-9, di wilayah Starboris I, Bulgaria mengadopsi Kristen Ortodoks sebagai agama resmi yang berperan penting dalam perkembangan budaya dan identitas nasional. Di bawah Tsar Simeon I, Bulgaria mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10 dengan pengembangan budaya yang pesat dan ekspansi wilayah. Namun pada tahun 1018, Bulgaria jatuh ke tangan Kekaisaran Bizantium dan mengalami penindasan selama lebih dari 2 abad. Setelah kebangkitan nasional pada abad ke-12, Bulgaria berhasil merdeka kembali dari Bizantium. Akan tetapi, pada abad ke-14, negara ini menghadapi invasi Ottoman. Setelah hampir 5 abad di bawah Kekaisaran Ottoman, Bulgaria meraih kemerdekaan pada tahun 1908 setelah Perang Rusia dan Turki. Setelah Perang Dunia I, Bulgaria mengalami krisis politik diikuti oleh dominasi komunis pasca Perang Dunia II. Dengan jatuhnya komunis pada akhir tahun 1980-an, Bulgaria bertransisi menuju demokrasi dan bergabung dengan NATO pada tahun 2004.
serta Uni Eropa pada tahun 2007.